Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali di dalam channel Sinau Kapal, belajar tentang kapal atau mempelajari suatu kapal, memahami suatu kapal secara komprehensif, bukan memahami kapal secara sepotong-sepotong, mengakibatkan kita tidak tahu regulasi mana, karena regulasi itu ada di ranahnya government, sehingga sementara kapal itu adalah operator, dan government dan operator harus ada interaksi, sehingga pemahaman kita dalam mempelajari suatu kapal ini harus secara komprehensif. Mempelajari kapal ada satu bagian yang namanya muatan kapal dan semua cairan-cairan yang ada di kapal. Nah, muatan dan cairan-cairan yang ada di kapal ini mau tidak mau di dalam perjalanannya, maka ada bagian cairan tersebut yang harus dibuang ke laut. Nah, yang harus dibuang ke laut itu agar mempertahankan kapal dalam kondisi safety. Terkait dengan membuang ke laut itu ada ketentuan dari government yang disebut dengan MARPOL. Marine pollution. Kapal tidak boleh mencemari lingkungan laut karena cairan-cairan yang dibuang ke laut. Nah, cairan-cairan yang di kapal ini ada yang mengandung minyak, yang mengandung cairan yang berminyak atau mengandung minyak. Kali ini saya akan berbagi perihal kapan suatu kapal itu boleh membuang cairan yang ada di kapal yang mengandung minyak. Di dunia ini, di seluruh dunia, dari kutub utara sampai kutub selatan sampai seluruh lautan yang ada di dunia itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu namanya daerah perairan atau water area yang boleh dilintasi oleh siapapun di dunia ini. Dan yang kedua, daerah yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh IMO, oleh International Maritime Organization, yang sebanyak 170 sekian negara di dunia ini menyepakati daerah-daerah tertentu sudah diundangkan, diumumkan dan dibahas dipakai sebagai daerah khusus atau perairan khusus atau spesial. Nah, cara membuangnya dari daerah yang tidak khusus, yang umum ini, sama daerah yang khusus ini berbeda aturannya, sehingga cara membuang cairan yang berminyak tadi berbeda pula. Sebagai contoh kawan-kawan semua ya, ada namanya perairan Arktik. Perairan Arktik, ada perairan Mediterania, dan banyak lagi, misalnya di Karibia atau di Black Sea atau di North Sea, semuanya itu ditetapkan oleh International Maritime Organization. Kawan-kawan semua kapal mempunyai ukuran ya, ada ukuran kecil ya, ukuran sedang dan ukuran besar ya.
ada kapal di dunia ini ukurannya sama, pasti bervariasi ya, bervariasi. Nah, terkait dengan pembuangan cairan yang mengandung minyak dari kapal, itu kapal di dunia ini ya, baik di Indonesia maupun di dunia, kapal itu hanya dibagi dua. Yang satu kapal yang ukurannya itu ada namanya di bawah 400 gross tonnage. Dan ada yang di atas 400 gross tonnage. Nah, kapal yang di bawah 400 gross tonnage ini itu ternyata oleh Marpol tidak dipandang sebagai bagian yang perlu diatur. Artinya apa? Artinya kapal-kapal yang di Indonesia, baik yang 400 ke bawah maupun di luar negeri, itu aturannya diserahkan kepada negara masing-masing. Seperti di Indonesia diserahkan kepada Kementerian Perhubungan, sekinya Dirjen Perhubungan Laut, sekinya Direktur Perkapalan dan Kelautan, sekinya Subdirektorat Pencemaran Kapal. Nah, itu namanya kita harus memahami mulai sekarang ini, jangan sepotong-potong tapi secara komprehensif. Ya, kawan-kawan, yang kedua yang harus diketahui yaitu kapal yang ukurannya 400 gross tonnage ke atas. 400 itu besar loh ya. Kapalnya Bu Susi rata-rata di bawah 30, 70 tonnage. Ada namanya 300, gede itu tidaknya. Tapi jarang kapal ikan yang besarnya 400 JP. Nah, kapal yang 400 JP ke atas ya, kita punya kawan-kawan di INSA ya, ingat yang kapalnya 400 JP ke atas itu pasti diatur oleh Marpol ya. Tata cara bagaimana kapten kapal, KKM atau pelaut itu membuang cairan dari kapal yang mengandung minyak ke laut. Begitu itu membuang, maka pasti akan ada pemeriksaan dari pihak administrasi atau pihak government atau pihak Coast Guard atau pihak siapapun yang mewakili government yang ditunjuk oleh government. Itu harus hati-hati. Kapan kapal itu boleh membuang? Kapan kapal boleh membuang cairan yang mengandung minyak ke laut? Itu ada kondisi-kondisinya. Pada kondisi-kondisi tertentu, kapal tidak bisa dilarang untuk membuang cairan yang mengandung minyak ke laut. Saya kasih bocor halus, ada 5 kondisi di mana kapal boleh membuang cairan yang mengandung minyak ke laut. Kondisi yang nomor 1, kawan-kawan, kondisi yang nomor 1 yaitu kapal yang sedang melakukan perjalanan. Jadi kapal yang melakukan pelayaran ya, dari suatu lokasi ke lokasi lain ya, dilepas serta kapal mendapatkan SPP clearance out dan kapal itu berlayar, maka kapal itu melakukan perjalanannya dengan kecepatannya ya, biasanya kecepatan normalnya dia atau kecepatan dinas
Nah, kapal yang dalam kondisi berlayar dengan kecepatan dinas tersebut, maka kapal tersebut boleh melakukan pembuangan cairan yang mengandung minyak ke dalam laut. Apakah dilarang? Tidak dilarang. Namun ada catatan yang lain, ya. Jadi meskipun boleh membuang cairan yang berminyak ke laut dengan kondisi kapal berlayar atau melanjutkan perjalanan, maka kapal tersebut masih punya kondisi yang lain yang perlu diperhatikan. Ingat, jadi kalau ada kapal yang berlayar, tidak boleh pihak government menangkap karena kapal dalam kondisi berlayar, kecuali dikatakan bahwa kapal tersebut mengeluarkan cairan dengan kondisi yang kedua. Apa kondisi yang kedua tersebut? Kondisi yang kedua adalah cairan yang mengandung minyak tadi, ya, yang mau dibuang keluar ke laut. Dalam kondisi kedua ini, cairan tersebut diproses terlebih dahulu, ya, dilakukan proses terlebih dahulu dengan melakukan filtering, ya, menggunakan alat filtering namanya oil water separator. Jadi kapal yang tidak ada OWS-nya, ya, OWS oil water separator, maka kapal tersebut pasti dikasih rekomendasi oleh pihak marine surveyor atau pihak RO atau recognized organization yang ditunjuk oleh pemerintah atau kelas yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah. Bila tidak mempunyai OWS atau OWS-nya rusak, maka kapal tersebut pasti dikasih rekomendasi, ya, ditulis di dalam visanya. Ada di sini juga ODM, Oil Discharge Monitor. Alat memonitor apa itu minyak yang dibuang ke laut. Jadi bila kondisi pertama yaitu pelayaran, yang kedua adalah kondisi kapal itu membuang tapi melalui discharge, ya, melalui proses OWS dan dimonitor, maka kapal tersebut tidak boleh dilarang untuk membuang cairan yang mengandung minyak. Kondisi yang ketiga yaitu meskipun kondisi pertama dan kedua tadi sudah dipenuhi, ya, kapal dalam kondisi berlayar dan kemudian dilengkapi dengan OWS dan ODM, ya, maka kapal tersebut kondisi yang ketiga yang harus dipenuhi kapal tersebut yaitu bahwa cairan yang mengandung minyak tersebut tidak boleh mengandung minyak dengan ketentuan melebihi 15 bagian per juta. Atau 15 ppm. Jadi itu dilihat di monitornya, di ODM-nya, kalau dia 15 ppm maka dia dilarang, ya, dilarang. Atau kalau seorang petugas memeriksa cairan yang dibuang di laut dan ternyata cairannya 15 ppm lebih, maka kapal tersebut pasti akan dilarang, ditahan. Kalau di luar negeri pasti ditahan, ya, di dalam negeri Indonesia juga ditahan, disuruh melengkapi dulu kapalnya dengan OWS dan ODM agar cairan yang mengandung minyak tadi mengandung minyak tidak lebih dari 15 ppm. Kondisi yang keempat adalah kondisi di mana
campuran cairan yang mengandung minyak tadi ya, campuran yang mengandung minyak ini itu bukan berasal dari ruang pompa ya, atau dari ruang bilga ya, ruang bilga, pump room ya, itu ada pump room, ada ruang bilga, dibuang ke laut, maka ini dilarang ya. Dari daerah manapun boleh, kecuali di daerah bilga, ruang pompa untuk ruang muatan, biasanya kapal tanker ya, kapal tanker. Jadi ada namanya ruang pompa, ada bilganya di situ. Nah, ruang bilganya itu sumur, ruangan itu penampungan kotoran ya, ini nggak boleh dibuang ke laut. Ruangan tersebut disediakan sendiri, namanya sludge tank ya, atau campuran air berminyak. Jadi kondisi 4 ini kalau dibuang ke laut pasti ditahan, makanya tidak dibuang ke laut untuk daerah di luar kondisi tersebut. Lalu kondisi yang kelima, yang terakhir, bahwa campuran yang berminyak tadi meskipun dia sudah lolos semuanya, tetapi karena dicampur dengan residu minyak, muatan minyak ya, itu kan kapal tanker kan ada muatan minyak, kemudian ada residunya, kemudian residu tersebut dicampur ke dalam cairan yang mengandung minyak dan dibuang ke laut, maka hal ini kondisinya dilarang. Kalau itu tidak dicampur residu minyak muatan, maka diperbolehkan. Jadi kuncinya adalah residu muatan minyak. Residu muatan minyak nggak boleh dibuang sama sekali ke laut. Itu adalah 5 kondisi yang perlu diperhatikan kalau kita sebagai pelaut, operator maupun pemilik kapal membuang cairan yang mengandung minyak ke laut. Ya. Baca selengkapnya di dalam buku saya, yaitu Marpol versi bahasa Indonesia. Yang bisa dihubungi pada deskripsi di dalam channel ini. Yang lebih kurangnya saya pribadi mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.